Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur selalu. Ya telur-telur, kita ketemu lagi. Para penonton semuanya, saya doakan semoga sehat dan sukses selalu. Ya, kali ini saya mau membacakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia kepada Allah karena ia melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena ia melihat setan. Dulur, ternyata ayam jago memiliki kepekaan khusus terhadap hal-hal gaib seperti malaikat. Dan ketika mendengar berkokok, kita dianjurkan loh untuk berdoa dan meminta karunia Allah. Masya Allah. Dan memang betul, katanya si Pak Agus yang nunggu di situ juga mengatakan jam sepertiga malam itu mereka berkokok sampai memecahkan kesunyian malam itu, sehingga berpesan supaya kita tahajud, ya, sholat sunnah tahajud. Begitu, dulur. Mari kita lihat kokok ayam jago bertasbih. Nah, ini kita dengarkan dan kita lihat bersama-sama ya. Harus bersabar sambil nanti setelah itu masuk kepada inti pembahasan part 11 daripada pakan ayam barokah ini. Terima kasih sebelumnya. Jumlah ayam itu. Hah? Jumlah ayam.
Ya dulur, santai. Ini kita lihat Pak Agusnya lagi mau kasih makan ayam-ayam kesayangannya. Ya, itu memang ayam saat ini sedang waktunya makan. Ya, dikasih makan dulu. Sambil nunggu Pak Agusnya ngasih makan, beberapa ulasan ya saya akan sampaikan di sini. Ya, kita kan sudah mulai dari input ya. Kemarin itu yang meliputi input itu ya dari kalkulasi formula pakan itu, sehingga saya namakan itu sebuah job mix. Kemudian pengadaan bahan baku raw material, terus masalah cost, alat dan SDM ya, sehingga terus metode-metode pelaksanaannya itu ya. Kemudian setelah input kan juga ada proses. Nah, proses itu mulai dari penimbangan, pembuatan pakan, sama perawatan. Sekarang ini memberi pakan, ini proses ini. Kemudian akan menghasilkan sebuah telur yang mana masuk ke dalam outputnya itu. Hasil telur. Nah, kemudian ke pemasarannya juga. Setelah itu kalau kita lengkapi dengan lingkungan dan ya perizinan itu ya tetap bagus gitu ya. Nah, observasi pelaksanaan ini bila sudah mendapatkan sebuah hasil ya, maka juga karena kita melaksanakan ya, mendapatkan sebuah ilmu yang akan diterapkan dan disempurnakan dalam desain-desain pembuatan dengan skala yang lebih besar nantinya ya. Kita mulai awal hingga akhir dan bisa mencapai tujuan sebuah usaha ini gitu. Sebuah usaha yang dimulai dari memang UMKM ini, skala kecil banget ya. Bagi pebisnis ini ya masih kategori mikro ya, bisa dikerjakan oleh banyak orang. Tapi dengan penanganan dan pengelolaan manajemen yang benar dan baik gitu ya, tidak merugikan dan tidak menimbulkan efek-efek lain seperti polusinya itu ya. Maka polusi yang ramah lingkungan dan bisa bermanfaat itu kita harus menerapkan. Kemarin sudah kita supaya bau itu tidak menguapkan, dia bisa menimbulkan gas amonia itu. Nah, maka setelah penyiraman ini harus diberi campuran-campuran yang bisa menimbulkan aktivitas mikroba yang nanti tercampur di dalam airnya itu. Sehingga apa? Sehingga apabila pengurai ini ada pengurai ini masuk dan disalurkan kepada penampungan, di sana tidak akan mengganggu karena penguapannya itu sudah menjadi proses komposit ya, proses kompos jadi kompos itu. Proses dekomposisi bahan organik dalam kotoran ayam dan air, serta ada
bioorganik yang kita campurkan di situ, sehingga bisa mengikat gas amonia itu ya. Maka kita buat mulai nih saluran-salurannya, yaitu penampungannya, sampai pemindahan kotoran yang sudah tercampur itu ditampung di dalam sebuah bak kontrol tertentu yang di belakang itu, yaitu bisa terjadi suatu proses dekomposisi di situ, mengubah bahan organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbau nantinya. Nah, ada aktivitas mikroba di situ yang bekerja lebih cepat dan bisa efisien mengurangi bau kotoran tadi. Maka jadilah kompos nantinya, gitu. Bermanfaat itu bisa apabila bisa diberikan kepada perikanan dan yang bisa menumbuhkan plankton itu, dan bisa juga nantinya itu untuk tanaman yang bisa memperbaiki unsur hara dalam tanah tersebut, sehingga ya tumbuhan akan lebih sehat dan cepat panen, cepat berbuah dan seterusnya ya. Polusi itu sistem basah kan. ini bisa nanti akhirnya menjadi kompos, oke? Caranya tadi ya sudah saya jelaskan, betul? Iya. Oke. Sekarang yang kedua, gitu. Kalau pakan sudah berhasil, gitu, perawatan sampean sudah bisa bagus, telur sudah semakin meningkat, gitu. Apa yang sampean inginkan sekarang? Omset. Meningkatkan kan sampean kan kepingin omset kan Pak Agus ngomong, Pak, setelah saya makani, gitu, terus kemudian setelah saya bersihkan, terus Pak aku leha-leha misal, kan ngono. Sementara sampai misalkan dapat itu omset itu hanya katakanlah kita ada 250 ekor, gitu, mengunut tok Pak. Sedangkan kalau kita mau meningkatkan, otomatis kan kita harus lihat tempat tuh. Oke? Kalau tempatnya gimana? Ono enggak? Oh enggak ono Pak. Tempat yang ada itu. Loh, kalau tempat yang ada itu, kalau tempat ada volume di tingkat no, apa yang terjadi? Kotorannya kan banyak. Apa? Populasi berarti kan kotorannya kan banyak. Kotoran semakin banyak, oke. Sirkulasi udara harus memenuhi syarat. Soalnya Semakin banyak populasi. banyak, oke. Apa? Senapa juga? Sirkulasi udara. Sirkulasi udara, suhu, terus apa nih? Pencahayaan. Iya. Nah, ini harus dipikirkan terus. Terus kebersihan. Itu kotoran semakin besar, ya oke, kebersihan. Oke ya, nah kita bahas satu-satu ya. Sirkulasi yang paling penting kan, kalau kotoran kan kemarin tadi kan manajemen atau pengelolaan polusi kan sudah terjadi. Ya. Berapapun kotoran nggak ada masalah. Masalah nggak? Nggak ada masalah. Semakin banyak semakin bagus nggak kalau komposnya bisa berhasil? Bagus. Semakin bagus. Karena kompos itu tadi untuk bisa menimbulkan plankton kalau penanganannya benar. Betul? Iya. Yang tadi loh. Oke. Berarti ini nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Kalau tempatnya volumenya itu seperti itu sama, sedangkan populasinya ditambah, apa yang terjadi? Kalau sirkulasinya nggak dipikirkan? Ayamnya Stres. Maka banyak kematian. Tidak akan jadi pertelur. Maka omset untuk mencari omset ya nggak tercapai, gitu. Paham ya? Okay. Kalau supaya tercapai berarti sirkulasi harus beres. Nah, ini ditangani betul ini. Oke, kita ngomong sirkulasi di sini. Bagaimana caranya sirkulasi udara supaya di situ
supaya bisa dengan kondisi seperti itu hanya muat 250, tetapi kita mau meningkatkan menjadi 500 katakanlah.